podcast. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber nih, tebak dulu siapa? Langsung tebak ya. Iya, dia adalah Imawan Munir. Halo Munir. Halo Rafika. Ya, gimana kabarnya Munir? Alhamdulillah baik, sejauh ini masih baik. Iya ya, kayaknya kita terakhir jumpa tuh pas wisuda ya Munir Nah, ya. kita jumpa pas aku jumpa rasanya aku. Boleh, senyamannya aja. Ya pasti sudah lah. Iya kan, ada mamamu Sudah gitu S1. ya. Iya, betul lah. Ada mamamu padahal. Kira-kira apa aku? Ya ngapain? Munir makin putih loh. Iya ya. Iya, kalah aku kan. Apa tipsnya? Tips putih Iya. apa ya? Bawaan lain ini. Oh gitu ya. Iya. Baru lahir. Gula ya. Terus nggak biasanya kok bingung karena rajin sholat, karena air wudhu. Mana ada? Itu kan kata orang. Kata orang ya, bukan katamu ya. Iya, bukan kata orang. Nyaman aja Munir. Ini Gerak kakinya, ya kanjangin kalau rasanya pendek, ditinggiin. Jadi nih, aku lihat kau udah minta kamu lagi nih. Ada 2 buku kan? Sebenarnya sebelumnya ada 3. 3. Ada 2 novel, 1 puisi. Oh, apa aja tentang apa tuh? Yang 2 novel. Satu tentang mahasiswa, satu tentang masalah sosial lah. Melihat keadaan sosial lain lah, bukan berarti mendetail sih. Ya seadanya aja yang kita lihat masalahnya. Oke Dir, setahu aku, kau itu kan tamatan teknik ya. Ya. Nah, jadi apa sih inspirasimu untuk pengen lah buat buku gitu? Iya. Iya kan? Ya, secara akademisi saya memang sarjana teknik ya. Iya. Tapi saya menulis buku tentang sastra kan. Ini sebenarnya saya menulis sastra itu bermula ketika membaca buku Buya Hamka yang judulnya Angkatan Baru. Jadi dari situlah tersentuh ingin menulis sebuah buku. Nah, mulai menulis puisi juga dari situ, mulai suka ya. Iya. Jadi maksudnya hanya sekedar kesukaan berarti? Iya, hobi. Baru ide untuk terbitkan buku lah gitu. Itu gimana? Ya memang itu idenya buat sekalian memang buat buku kan harus diterbitkan. Iya, kadang-kadang kan kita hanya untuk karya sendiri begitu ya. Tapi kalau mungkin memang untuk dipublish ya, biar orang tahu gitu. Sebenarnya saya sih karya sendiri, tapi ya tidak salah juga diperkenalkan. Kalau saya prinsipnya apapun bukunya pasti harus membacanya kan gitu. Jadi kalau sekiranya buku saya tidak begitu diterima kawan-kawan, berarti bukan mereka pembaca buku saya kan gitu. Bukan penikmat buku ya? Bukan berarti bukan penikmat buku. Yeah. Mungkin tulisan saya bukan seperti yang mereka harapkan. Mungkin ada orang lain yang mengharapkan, yang ingin buku seperti saya kan gitu. Begitu. Judulnya apa aja nih? Yang satu mahasiswa dan masalah internal. Itu menggambarkan tentang? Mahasiswa. Iya, maksudnya keadaan mahasiswa yang gimana? Harapannya yang sekarang atau hanya gambaran sekarang? Ya, jadi banyak kawan-kawan mahasiswa yang dia lama tamat karena kesibukan sendiri. Terinspirasi dari mana itu? Dari kawan-kawan sekitar lah. Kawan-kawan ya banyak lah kawan-kawan yang seperti itu kan. Ya, yang penting nggak ke pribadi ya? Ya bisa juga. Gitu. Kok pribadi pula ya? Iya, lanjut. Yang kedua judulnya Kisah Rangga. Inilah masalah sosial yang saya angkat. Itu menceritakan menceritakan tentang seorang anak kecil yang berusia 13 tahun yang dia terpaksa dewasa oleh keadaan. 13 tahun ya? Ya. Maksudnya itu inspirasi atau teride dari mana atau karena melihat langsung ada anak yang seperti itu? Banyak sih, banyak sebenarnya. Ada juga melihat langsung, dengar lagu, melihat film, jadi di situ inspirasinya. Ide itu timbul dari pertemuan melihat langsung ya? Iya, sebagian kecilnya melihat langsung. Jadi di DPD Ilmu ini tertarik sama judul Munir yang tentang
langkah ini gerak Oh, apa gitu? gerak langkah awal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara. Iya, makanya pihak LPK sangat tertarik dengan judul buku Munir yang itu. Nah, kemarin juga pernah dengar dengan judul buku yang sama, tapi penulisnya berbeda begitu. Kira-kira apa sih bedanya buku versi Munir dengan versi yang Oke. Sebenarnya yang awal ini adalah yang dibuat oleh Bang Polis. Jadi Bang Polis ini mengumpulkan datanya. Bang Polis itu siapa? Kalau boleh tahu, soalnya mana tahu teman-teman ya. Bang Teman-teman ada yang tahu kan pastinya itu siapa. Bang Polis ini bidang LPK pada masanya. Pada tahun berapa Bang Polis? 2001 ya. Dia bidang LPK di masanya kan gitu. Dia mengumpulkan data itu, ingin menciptakan sebuah buku. Maka setelah bergulirnya waktu, buku ini diserahkan kepada saya untuk diterbitkan. Jadi saya penanggung jawab penyempurna dan penyusun naskah ini supaya terbit. Makanya nama kami itu tercantum di dalamnya. Oh, berarti tetap versi yang lama dengan yang baru ini hanya sekedar yang ini diterbitkan gitu ya? Iya, jadi tugas saya, tanggung jawab saya di situ, saya penanggung jawab dan penyempurna naskah. Jadi saya mendidik dan lain-lain lah artinya, bagaimana buku ini supaya lebih layak terbit lagi kan gitu. Seperti kita membaca sebuah buku referensi. Kalau itu kan Bang Polis hanya mengumpulkan data ketika sedang wawancara kan gitu. Makanya nama itu kedua, nama saya dan nama Bang Polis. Nah, untuk teman-teman semua yang penasaran, mungkin bisa ya langsung di mana? Bisa hubungi saya juga bisa. Kalau langsung hubungin pihak narasumber kita, Bang Munir. Ya, dari Medcom juga bisa, Medcom DPD yang Sumut. Itu dia ini mana? Kontak personnya dan lain-lain. Oh, mungkin dicantumkan di sini nanti Bang ya? Iya, di bawah ini ya. Oke. Jadi kira-kira Munir, di dalam buku itu menceritakan tentang apa? Jadi kalau dalam buku itu kan menceritakan tentang bagaimana para pendahulu membentuk IMM di Sumatera Utara. Makanya yang diwawancarai dalam buku ini adalah para pelaku sejarah. Jadi ketika kita membaca buku Derap Langkah Awal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara, itu seperti kita sedang berbicara dengan pelaku sejarahnya. Ini kan orangnya sudah tidak ada, ya kan? Jadi kalau misalkan kita tidak berjumpa dengan orangnya, kan tentu tidak akan bisa mendapat informasi. Kalau mau berjumpa lagi kan sudah tidak bisa. Makanya buku ini diterbitkan sebagai peninggalan. Artinya ketika kita ingin mengobrol langsung dengan pelaku sejarahnya, ya langsung dengan buku ini saja. Karena orangnya pun sudah tidak ada kan itu. Oke Munir, kalau kira-kira tentang Derap Langkah IMM ya, Derap Langkah IMM Sumatera Utara gitu. Awalnya pengen menerbitkan buku itu, alasannya apa? Satu, sebenarnya ini karena permintaan ya. Dari Bang Polis langsung. Dia ingin bagaimana saya menuangkan ide ke dalam buku ini tanpa mengurangi keaslian cerita dari narasumber kan gitu, dan mengungkap ide dan bagaimana saya harus menerbitkan buku ini. Jadi saya membuat seperti kita sedang membaca buku referensi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, karena memang kita belum ada suatu catatan sejarah yang bisa kita ambil atau yang bisa kita ambil yang bisa kita lihat lah untuk bahan referensi kita gitu. Untuk IMM Sumatera Utara, catatan sejarahnya belum ada. Nah makanya saya pun dengan senang hati menerbitkan buku ini. Itu dari zaman, maksudnya periode berapa tahun gitu? Orang-orang yang diwawancarai di dalam buku itu. Periode pertama berarti itu periode para perintis. Para perintisnya. Untuk periode kedua berarti tidak ada ya? Atau sebenarnya ada periode kedua, karena di periode kedua itu pasti ada juga yang merintisnya di situ. Iya. Berarti keinginan Munir, apakah buku ini ada season 2-nya?
kemungkinan bisa jadi ada. Iya. Karena kemarin juga aku sudah mengirim naskah juga kan buat diri juga. Rajin banget ya. Ya, mau polisi rajin. Iya, Bang Holly sih rajin Munir. Bisa juga. Iya. Ini buku selanjutnya ditunggu ya. Buku yang ini. Ya, apapun itu mengenai ataupun yang lain. Kita tunggu ya teman-teman. Karya dari Imawan Munir ini sangat-sangat inspirasi banget. Jadi, patut contoh ini Imawan yang satu ini. Sebenarnya banyak ya, mungkin yang Banyak contoh yang lain juga. iya. Kira-kira ada lagi Munir rasa penasaran Munir pengen buat buku ini lah. Kalau saya sebenarnya pengen buat buku juga sih tentang masyarakat, terutama aktivis atau mahasiswa lah yang ada di Kota Medan. Karena kalau saya lihat kultur di Kota Medan dengan yang lain itu memang agak berbeda seperti Nah, apa itu. tuh bedanya kultur Medan dengan yang Salah satu contoh kecilnya kalau kita kalau manggil ayah ketua, oh gitu ya. sedikit manggil ketua kan gitu. Iya. Yuk kan kita kan melihat juga karena saya tinggal di Medan gitu. Kalau mungkin saya tinggal di Jawa, Manggilnya? mungkin saya kalau tinggal di Jawa saya akan buat buku yang sesuai dengan di Jawa pula kan gitu. Maksud saya menulis buku ini bagaimana dengan gaya bahasa yang ada di Medan ini sebenarnya. Oh berarti ini mau beri informasi juga ya? Tapi belum. Maksudnya ini yang belum digambarkan ya. Maksud- Gambaran Munir itu ingin membuat buku itu versi Munir. Iya, betul. Yang ini kan sebagai penyuntingnya aja, Munir sebagai penyunting gitu Yang ya. mana? Yang gerak langkah. Orang langkah. Iya. Itu dari buku yang iya lah. Saya penyempurnaan di situ. Iya. Kalau ide atau narasumbernya itu kita dari para perintis itu kita nggak akan menyampaikan sejarahnya begini tidak, tapi yang kita sampaikan itu adalah apa yang disampaikan oleh mereka kan gitu. Kalau Bang Polis kan dia sebagai tim pencari data kan, kalau saya menyusun dan menyempurnakan situ. Ya sebenarnya lebih pengennya itu ada bentuk wujud bukunya gitu kan. Dilihat oh ini sih orangnya, orangnya seperti ini kan periode pertama apa sih namanya istilahnya Ini bentuk wujud yang kayak mana? bukunya pengennya itu ada di sini di bawah bukunya. Ya bukunya kan sudah kita pesan juga. Artinya kan ini kan bukunya sudah terbit, sudah keluar, sudah dan lain-lain kan ini. Cuma masalahnya ini belum sampai. Untuk kita nih ya pesan cuman belum sampai aja, makanya kawan-kawan belum bisa kita perkenalkan bukunya. Maksudnya belum bisa kita tunjukkan. Kalau mau ya kita lihat saja di BDPD kan gitu. Oke Munir, terima kasih ya udah dapat informasi dari Munir mengenai buku Dalam Langkah IMM Sumatera Utara. Iya sama-sama. Iya, oke. Assalamualaikum.